Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Anam, Komisi Kepolisian Nasional. Kenapa terjadi diskrepansi antara Kapolri dengan polisi-polisi di bawah sebetulnya? Salah satu kendala yang paling serius dalam konteks kebebasan berekspresi adalah memang tidak ada satu kurikulum yang sangat kuat soal kebebasan berekspresi di internal kepolisian. Ya, yang dicontohkan selalu perilaku. Bukan berarti itu jelek, itu bagus. Misalnya kayak kalau Mas Kiki juri di Polda Metro, saya juri di Mabes Polri. Karena waktu itu saya komisioner Komnas HAM, diminta untuk lomba demo saya jurinya, lomba moral juga saya jurinya. Nah itu cuma konteks perilaku. Tidak memahami bagaimana sebenarnya kebebasan berekspresi itu dalam ruang tata kelola hukumnya, dalam ruang tata kelola prinsip hak asasi manusianya, dan apa pentingnya kebebasan berekspresi. Nah itu gagal untuk dijelaskan ke seluruh anggota kepolisian. Padahal saat ini mau tidak mau kebebasan berekspresi harus menjadi satu pilar pokok yang harus diketahui oleh kepolisian. Karena kebebasan berekspresi tidak mungkin dicegah. Ruang digital bisa sangat lebar, ruang publik bisa sangat lebar. Tidak mungkin ada satu alat, satu kekuasaan yang bisa mencegah itu. Yang dilakukan oleh kepolisian harusnya apa? Ya memahami itu dengan berbagai prinsipnya, dengan berbagai normanya, dan diterapkan dengan baik. Contoh misalnya begini, kalau tadi agak disinggung-singgung, apakah kebebasan berekspresi itu bisa dibatasi? Bisa. Normanya ada, tapi ketat. Misalnya soal ras, nggak boleh propaganda ras, mengunggulkan ras itu nggak boleh. Kalau ada kayak gitu, polisi nggak perlu disemprit sama Kompolnas atau sama masyarakat. Dia bisa bertindak kalau mengunggulkan ras. Tapi bagi yang lain enggak. Gitu. Ada negosiasi, ada lihat kebudayaan, ada macam-macam. Mas Yos, Ya. Pertanyaan saya gini, apakah Anda sebagai seniman ruang berekspresinya makin terbuka lebar atau semakin sempit dan demokrasinya kemudian juga menjelang mati suri gitu? Begini, kalau tergantung dari mana kita melihat ya, dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang teknologi, sebetulnya itu ini bisa terbuka. Tetapi kan permasalahannya kebebasan ekspresi sebagai anggota masyarakat itu masih tetap aja dipantau oleh norma-norma masyarakat itu sendiri, di mana kekuasaan menjadi dominan dalam hal ini. Nah, ini saya melihat bahwa politik kekuasaan itu akan bisa terganggu oleh kebebasan ekspresi. Jadi saya melihat dari kacamata sosiologi itu kebebasan ekspresi itu dibatasi, jelas semakin sempit dengan semakin sempit dengan adanya pergumulan politik yang terjadi di negeri ini. Tetapi tidak bisa dibatasi oleh teknologi. Itu loh, karena baik, Mas Yos. Saya pikir Mas Eros, kalau pengakuan Mas Yos, ruang kebebasan berekspresinya semakin sempit gitu, karena dianggap demokrasinya kebablasan sebetulnya. Ya sebenarnya kita seniman itu harusnya ya, kita sendiri ada kok batasan-batasan ya. Kita menyadari juga bahwa tidak ada yang namanya kebebasan tak terbatas. Ya mutlak. Jadi kita tahu namanya kebebasan tak terbatas. Itu kita tahu ya. Tapi yang mana ini? Kan itu. Artinya gini, gara-gara saya seniman, karena kebebasan tak terbatas, saya gunting aja Quran itu ya. Saya tempel, sebagai salah satu bentuk seni. Ya, bubar itu yang tak terbatas. Tapi kalau hanya nyanyi seperti ya teman-teman Tani, terus Mas Yos, pameran seperti itu, maaf memang itu tanda-tanda daripada the dying of democracy gitu ya. The dying of democracy. Ya. Itu yang saya rasa juga satu ancaman ya. Kenapa? Karena nanti bisa saja kalau muncullah satu kelompok tirani juga nih ya. Tapi bukankah juga kritik itu wujud dari ekspresi cinta terhadap tanah air bagi kalangan seniman sebetulnya? Makanya ini banyak ya, maaf ya kalau harus saya katakan bahwa beberapa saya pernah alami menteri kebudayaan yang sama sekali nggak dong apa itu kebudayaan. Apa saya harus marah? Karena itu pilihan presiden gitu. Tapi akibatnya apa?
akibatnya kita masyarakat yang less value ya. Yang namanya nilai itu, jadi sebuah bangsa yang berdiri tanpa nilai, kayaknya sudah mendekati namanya Indonesia ini. Jadi sebuah bangsa yang berdiri tanpa nilai. Lah kalau sudah tanpa nilai. Ya, dan ini sangat bahaya. Artinya mengapa saya kok sedihnya itu, Bu, yang kalau dirusak, maaf ya, ini ada kasus Pertamina nih, triliunan. Tapi kalau menurut saya lebih ngeri lagi itu korupsi yang namanya peradaban, Mas ya. Kalau peradaban udah hancur nih, sudahlah. Semua itu nggak bisa dibayar, triliunan pun nggak akan bisa. Oke, baik. Asvin, ada juga sebenarnya sebuah pentas teater wawancara dengan Mulyono kemudian juga gagal dipentaskan. Mas Eros mengatakan ini the dying of democracy, tapi pada sisi lain ada juga demokrasi yang kebablasan. Sebetulnya menurut Anda apakah memang the dying of democracy atau gimana sebetulnya posisi sekarang ini? Ya, sebetulnya gini, demokrasi yang kebablasan itu maknanya apa ya? Seringkali orang kemudian itu adalah bahasa kekuasaan untuk membatasi kebebasan orang. Dan sebetulnya kan Indonesia tuh bukan orde, sekarang udah nggak di orde baru. Kita udah menjadi bagian dari semua hak asasi manusia, udah kita akui ya sebagai bangsa untuk pencitraan di depan dunia luar. Tapi ternyata di dalam negeri kan ada banyak sekali ya. Dan saya merasa begini, kita nggak bisa pakai ukuran orang-orang tertentu. Kita harus pakai ukuran orang kebanyakan. Apakah orang di Magelang bisa seniman di Magelang bisa bebas berekspresi gitu? Kalau dia di Jakarta terkenal itu sangat berbeda. Atau bahkan di Papua. Dan tadi saya mau meng-highlight yang dikatakan Mas Yos, politik kekuasaan. Saya pikir itulah yang menyebabkan demokrasi kita mati dan kebebasan kita mati. Kan harusnya ada yang di sebelah sana, politik kerakyatan. Orang berpolitik itu untuk kehidupan rakyat yang lebih baik, kehidupan bersama, bukan kepentingannya masing-masing. Kalau kepentingannya masing-masing, dia nggak pakai konstitusi. Ada kepentingan yang melanggar kepentingan dia, ya dia bumi hanguskan gitu kan, dia batasi. Oke, baik Mas Kiki. Ada sinyalemen bahwa demokrasi kita memang kebablasan sih, satu sisi. Tapi ada orang mengatakan ini adalah kematian dari demokrasi. Kalau Anda sebagai penasihat Kapolri sebenarnya posisinya di mana sih demokrasi kita dalam perspektif Hermawan Sulistyo? Nih, jadi ada buku saya dengan Tito Karnavian waktu itu, Democratic Policing. Kalau konteksnya pada polisi, maka polisi harus hidup di dalam dan di tengah-tengah masyarakat yang demokratis. Bukan hanya itu, mendorong proses demokratisasi lagi. Lalu apa demokrasi itu? Ya orang bilang katanya pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan oleh seterusnya rakyat. Dan seterusnya. Nah, kalau ukurannya adalah kebebasan bersuara, maka ada negara-negara masyarakat-masyarakat yang membatasi dalam ruang spasial. Misalnya di Inggris, di London itu ada Hyde Park. Ya, tempat di mana orang datang boleh memaki-maki siapa aja, boleh ngomong apa aja, dibebasin. Jadi ruang kebebasannya itu adalah fisik. Jadi ada apa spasial, fisik gitu. Tapi ada yang budayanya memang membatasi itu sendiri. Contohnya Jepang. Saya belasan tahun di sana, saya punya rumah di sana, ya, rumah anak saya itu. Tidak pernah satu kali pun saya lihat orang bertengkar di jalanan tuh. Nah, jadi polisi yang paling tidak punya pekerjaan tuh polisi Jepang. Karena hanya lost and found aja. Cari barang hilang, cari ininya. Karena nggak ada orang berkelahi. Kalau ada orang berkelahi, pasti orang asing. Orang Indonesia gitu ya misalnya. Nah, karena di sini biasa berkelahi. Nah, wong politisinya aja berkelahi. Apalagi rakyatnya ya. Wartawannya juga gitu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana menjamin kebebasan berekspresi tetap bisa sejalan ke depan? Apa yang perlu dikerjakan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.